Alhamdulillah alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bala man aslama wajhahu lillahi fa huwa muhsinun wa lahu ajruhu 'inda rabbih wa la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Shadaqallahu adzim. Para bapak dan saudara-saudara sekalian, jemaah rahimakumullah. Alhamdulillah Allah masih menganugerahkan kita sehat sehingga kita masih bisa untuk hadir di masjid ini dalam rangka sholat maghrib berjamaah dan dilanjutkan dengan kajian kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan ikhtiar kita untuk hadir di masjid ini adalah salah satu cara untuk meningkatkan ibadah kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian, tema kita kali ini kita akan melanjutkan kajian tentang kitab Nasaihul Ibad. Mengingatkan kembali bahwa kitab Nasaihul Ibad itu adalah syarah yang ditulis oleh Imam An-Nawawi Al-Bantani. Kitab aslinya ditulis oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani, ya. Nama kitabnya namanya Al-Isti'dad Liyaumil Ma'ad. Al-Isti'dad itu artinya prepare, persiapan menghadapi pulang. Jadi ada kitab yang menarik, kalau bapak paham isinya itu bisa menenangkan, menjadi guidance, pedoman bagaimana kita pulang kita menjadi indah itu. Beliau menulis judul bukunya, judul kitabnya namanya Al-Isti'dad Liyaumil Ma'ad. Persiapan pulang. Karena kita semua kan mau pulang, ya. Nggak akan lama Pak, kita di sini semua akan pulang. Karena persoalan waktu. Tapi masalahnya kan kita harus cerdas, kita pulang harus membawa bekal. Dan kitab itu ditulis sebagai upaya untuk memperbaiki bekal-bekal pulang kita. Maka beliau menyebut nama kitabnya namanya Al-Isti'dad Liyaumil Ma'ad. Itu aslinya, ya, ditulis oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, ulama besar. Nah, belakangan muncul para ulama yang mensyarah, ya, dalam tradisi kitab itu ulama berikutnya itu melakukan syarah. Syarah itu boleh diartikan sebagai penjelasan, ya, tafsir dari kitab yang awal namanya syarah. Nah, kitab dari hasil penjelasan itu namanya Nasaihul Ibad, ya, ditulis oleh Imam An-Nawawi Al-Bantani. Apa isinya? Itu menarik sekali, ya. Isinya itu relevan untuk suasana kemodernan yang krisis kebatinan, ada jiwa yang kering, ada hati yang lelah menghadapi kehidupan dunia yang pedih, kadang-kadang terluka. Ini kitab ini menawarkan terapi agar hati kita lebih tenang, lebih bahagia, lebih nyaman, ya. Nah, beliau mengungkapkannya dalam kitab itu. Nah, kita sudah rutin, ya, giliran saya sebulan sekali ini mengkaji kitab ini. Nah, saya berusaha meringkas 10 poin, ya, di bagian tengah dari kitab itu. Sebenarnya dalam kitab itu isinya berbagai makalah
al-maqalah ya. Dari maqalah yang pertama sampai terakhir cukup banyak. Nah, di antaranya kajian malam ini saya akan memetakan 10 pesan penting dalam kitab Nashaikhul Ibad yang ada di bagian tengah kitab itu. Nah, saya sudah simpulkan, sudah saya share ya pada Pak Beri sama Pak Johan. Yang pertama apa isinya? Nah, ini pesannya. Kata beliau, Rasul hikmah muhafatullah. Pangkal segala kearifan, wisdom. Wisdom itu kearifan. Hikmah bahasa Arabnya adalah ketika dia menanamkan ketakutan kepada Allah. Kalau pengertian kita sederhana kan orang takut itu identik dengan stres. Ya, takut berarti kan suasana batin kita stres. Tapi kalau takutnya sama Allah justru menghadirkan ketenangan. Jadi suasana ketakutan kepada selain Allah biasanya menghadirkan depresi, menghadirkan ketegangan. Tapi takut sama Allah justru menghadirkan kebahagiaan. Maka dalam teks yang ditulis oleh ulama ini, Rasul hikmah muhafatullah. Jadi inti dari kebijaksanaan hikmah itu adalah takut pada Allah. Jadi kalau orang sudah takut pada Allahnya pada tingkat puncak tinggi, maka dia sudah mengalami era yang disebut dengan hikmah. Hikmah itu wisdom. Wisdom itu arif, ya. Ahli hikmah dengan ulama lebih tinggi ahli hikmah. Ada ahli hikmah, ya pernah saya jelaskan ya. Ada ahli ilmu, ada ahli hikmah. Ahli ilmu namanya ulama, ahli hikmah namanya hukama. Hukama. Ya, itu jamak taksir dari hikmah. Nah, apa bedanya kalau ulama memperoleh ilmu itu dengan proses belajar? Ya, pinter. Tapi kalau al-hikmah, proses ilmunya tidak harus melalui belajar. Tadi proses langsung ditransfer dari Allah. Tapi ada ruang yang kosong yang sudah memungkinkan ditransfernya ilmu, syaratnya. Adakah orang yang tiba-tiba ngerti ilmu tanpa proses belajar? Ada banyak. Siapa? Para nabi. Para nabi itu nggak pakai belajar, Pak. Langsung ilmunya karena memang ada batinnya tuh sudah punya ruang yang sangat spesifik yang Allah berikan, bersih, jernih pikirannya dan sebagainya. Kalau bahasa tasawufnya tuh wudunya terjaga, amal baiknya terawat dengan baik, hatinya jernih, pikirannya bersih, hatinya selalu memancarkan kebaikan. Itu orang-orang seperti ini berpotensi akan mendapatkan ilmu langsung. Yaitu tadi, adakah banyak para nabi, para rasul, para wali, ya. Wali itu ada, Pak. Aulia, para wali-wali Allah di Quran dijelaskan. Nah, orang-orang yang kekasih Allah itu proses mencari ilmunya langsung ditransfer. Namanya, salah satunya namanya ahli hikmah. Nah, kata Imam An-Nawawi dalam kitab Nashaikhul Ibad, puncak daripada kebijakan seseorang itu ketika orang sudah sangat takut sama Allah. Sekali lagi Bapak-bapak, takut sama Allah itu tidak dimaknai sebagai suasana yang mengerikan, tapi takut pada Allah adalah suasana kedamaian hati. Takut kalau sholatnya telat, kalau sudah ada perasaan gitu, itu masuk wilayah hikmah. Takut kalau ibadahnya nggak sempurna gitu. Ada kekhawatiran terus. Kekhawatiran tidak sempurnanya ibadah kita kepada Allah itu sudah masuk pintu gerbangnya hikmah. Tapi kalau tidak ada kekhawatiran, telat sholat ya biasa aja gitu ya. Atau misalnya itu berarti belum masuk wilayah hikmah ya. Masih wilayah-wilayah standar. Nah, kita dilatih dalam kitab ini menjadi orang yang ahli hikmah, yang sangat sensitif dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian kalau di Quran itu ada namanya surat Luqman, ya.
Surat Luqman itu nama seorang tokoh ya, bukan nabi, boleh jadi nabi ya, tapi walaupun tidak jadi rasul, Luqman itu diabadikan di dalam Quran dan memang memiliki spesialisasi ilmu hikmah. Makanya kan dalam Al-Quran, walaqad ataina Luqmanal hikmah, ya. Dan sungguh benar-benar telah aku anugerahkan kepada Luqman ilmu wisdom, ilmu kearifan, ilmu hikmah. Luqman itu, dalam riwayat Luqman itu orangnya tidak seganteng bapak-bapak sih, ya. Luqman biasa aja, bahkan hitam, ya. Ya, tapi kearifannya sudah melampaui kelas dewa, ya. Luar biasa. Makanya kalau beliau ngomong itu kan sama anaknya aja kata-katanya kan ya bunaya. Ya bunaya itu panggilan paling lembut orang tua kepada anaknya, Pak. Ya bunaya, anak kesayanganku gitu. Kalimat-kalimat itu ada dalam Quran surat Luqman, ya. Nah, jadi kata Imam An-Nawawi bahwa inti daripada hikmah, kalau orang sudah takut sama Allah, maka dia akan memasuki pintu gerbang hikmah, wisdom. Orang hikmah itu kalau kan sumbernya dari hati, Pak. Kemarin saya bikinkan satu quotes bahwa apa namanya, kebijakan hati yang bijaksana itu, the wise heart, hati yang bijak itu adalah listen before it speak, kalau bahasa Inggrisnya gitu. Orang yang mau mendengar sebelum terburu-buru bicara. Jadi orang yang susah mendengar itu biasanya susah bijaknya, Pak. Ya, hati-hati Pak, kalau orang lagi ngobrol memotong pembicaraan orang, itu susah jadi orang bijak. Karena dalam teorinya orang bijak itu dia lebih hati-hati untuk lebih mendengar ketimbang terburu-buru untuk bicara. Selesaikan dulu orang bicara, lalu kita mendengar. Itu namanya wisdom. Terus apalagi? Ya, pepatah itu mengatakan bahwa understand before it judge. Jadi memahami dulu sebelum mengambil keputusan. Paham dulu persoalannya, duduk masalahnya paham, itu orang bijak. Lalu baru mengambil keputusan. Kadang-kadang kan kita muncul informasi, kita ambil keputusan. Itu namanya tidak bijak. Ya. Jadi memang orang bijak luar biasa. Dan yang ketiga apa? Serve, ya, before it's lead, ya. Artinya lebih banyak melayani daripada harus memerintahkan. Jadi pertama tadi lebih banyak mendengar sebelum buru-buru bicara, lebih banyak memahami orang lain sebelum dia mengambil keputusan, lebih banyak melayani sebelum dia apa tadi? Perintah. Itu namanya wise heart, hati yang bijak. Kita harus belajar memasuki wilayah itu, Pak. Ya, biasakan untuk belajar mendengar. Ya. Tapi kayaknya bapak-bapak sudah jadi pendengar semua nih. Walau saya yang nggak jadi pendengar nih hari ini, tapi giliran Pak. Jadi prinsipnya gitulah ya, orang bijak. Nah, bagaimana bijak itu bisa kedapatkan kalau orang sudah takut sama Allah? Takut Pak sama Allah tuh. Udah kalau orang takut Allah itu kan di dalam hadis Nabi mengatakan salasun munjiatun gitu ya. Ada 3 orang dianggap sukses, 3 ukuran orang sukses. Ada 3 ukurannya. Yang pertama siapa? Yang pertama adalah khasyatullah fis sirri wal alaniyah. Takut kepada Allah dalam situasi sepi maupun ramai. Ya. Jadi dalam kondisi sendiri atau banyak orang hanya takut sama Allah. Sebenarnya sistem pengawasan terbaik itu ketika orang sudah ditanamkan takut sama Allah, walaupun atasan tidak lihat, dia tidak akan melakukan keburukan. Waskat ya. Dulu kan muncul ya Pak, namanya waskat. Iya. Nah, sekarang kenapa orang korupsi Pak? Kenapa orang berani korupsi? Jangan-jangan memang dia tahu bahwa Allah melihat gitu.
Ini problem serius. Kalau orang tahu bahwa Allah melihat tapi tetap melakukan pelanggaran, itu ada masalah dalam kebatinannya, rusak agamanya. Jadi takut pada Allah tuh manifestasinya ya dia nggak berani mengambil milik orang karena Allah memantau. Mau tidak ada orang, mau sendiri, mau banyak, dia tetap komitmen untuk menjaga rasa takutnya sama Allah Subhanahu wa taala. Dulu waktu kita masih muda, ya nggak tahu lah bapak-bapak sih enggak ya, saya itu kalau ikut sholat berjamaah rasanya lebih khusyuk Pak. Tapi kalau lihat sholatnya sendiri nggak ada orang, saya ini kayaknya lebih buru-buru cepat selesai. Dulu saya yakin bapak-bapak tidak. Ya. Karena kan nggak ada yang ngawasin gitu ya. Nah ini mungkin juga ujian, ya bagaimana ujian. Jadi orang kalau orientasinya sudah karena Allah itu nyaman-nyaman aja Pak. Suasana batinnya nyaman, kejiwaannya nyaman, ya, dan seterusnya nyaman. Dia orang yang visinya karena Allah. By the way ngomong-ngomong, bapak-bapak datang ke sini tuh karena Allah apa karena di rumahnya nggak ada kegiatan? Pak Beri kenapa ke sini? Ya saya di rumahnya sudah nggak ada aktivitas, daripada nganggur saya datang. Jadi nol nilainya Pak. Ini kalau kajiannya tingkat tinggi nilainya nol. Karena apa? Orientasinya bukan Allah. Tapi kalau dirubah, saya datang sebagai bagian ibadah saya sama Allah. Itu keren Pak. Jadi orientasi itu menghasilkan benefit, membedakan benefit, keuntungan. Jadi kalau kita datang ngaji ini karena memang ya saya nggak enak di WA sama apa ketua majelis taklimnya siapa di sini Pak? Johan ya. Kalau nggak di WA, kalau nggak datang ya nanti ditanya. Kalau datang ya lagi nggak kian datang aja lah. Jadi nggak punya nilai Pak. Bener serius. Ya. Jadi gimana? Saya datang karena ini ibadah saya sama Allah. Enak Pak, nyaman dan beda. Orientasi menentukan achievement kalau dalam teori manajemen kan itu. Kalau orientasinya jelas, achievementnya juga berbeda. Nah mari seusia kita semua yang sudah tidak muda lagi nih, Pak ya. Ada yang masih muda kan sini? Paling Pak Budi baru 17. Jadi kalau usia-usia kita ini udah orientasinya udah Allah aja Pak, udah gitu. Udah gak ada yang lain. Nyaman Pak, langkah kaki Bapak dari Perumnas ke sini walaupun menghabiskan bensin, energi, jadi nyaman dan penuh berkah karena orientasinya Allah Pak Johan. Tapi kalau orientasinya karena lain, ya sudah, Allah tidak. Kan gitu. Silakan kau cari pahala selain dari aku kalau memang kau datang melakukan ibadah karena orientasinya orang lain, aku tutup rekening amalmu kata Allah dan cari pahala dari orang lain. Kan begitu logikanya, pasti. Nah ini takut pada Allah adalah inti dari wisdom, kebijakan. Nah ini yang pertama. Ya. Kemudian yang kedua, pesan yang kedua dalam kitab Nasaihul Ibad, ya, apa katanya? Man tawakkala 'ala Allah kaffahu. Ya. Barang siapa yang tawakalnya sudah totalitas, maka Allah mencukupi semuanya. Tapi ini kalau setengah-setengah keyakinannya, kita nggak bisa Pak mendapatkan apa yang kita harapkan. Tapi kalau kita totalitas tawakal sama Allahnya, itu Allah benar kok. Makanya sering saya sampaikan, tawakal itu menghadirkan keajaiban. Apa ya? Tawakal itu artinya suron apa ya, pasrah. Seringkali karena terlalu arogannya kita dengan kemampuan intelektualnya hebat, kemampuan finansialnya bagus, kemampuan fisiknya bagus, kita lupa bahwa ada kekuatan itu bukan pada di situ, tapi kepasrahan secara total kepada Allah itu menghadirkan kekuatan. Seperti saya katakan, siapa yang bisa melawan api menjadi dingin? Gak ada Pak. Logikanya sok Bapak disemprot pakai api, lawan api itu nggak mungkin kita menang Pak, tanpa peralatan. Ya, tapi dengan tawakal api kalah itu. Kan Ibrahim itu, Ibrahim ditangkap, dihukum mati dengan cara dibakar hidup-hidup. Ibrahim sudah tidak punya cara. Ibrahim hanya mengatakan kalau bahasa kita ya Allah, saya serahkan kepadamu, terserah engkau, saya nggak punya jalan. Sudah saya mau dibakar hidup-hidup.
Udahlah, terserah Allah. Kalau bahasa Cirebonnya sih, wis apa jari Gusti Allah Pak. Atau bahasa Indonesianya, saya serahkan kepadamu. Itu kepasrahan itu menghadirkan keajaiban, api yang harusnya membakar berubah jadi sejuk Pak. Sejuk dingin. Jadi tawakal itu menghadirkan kewajiban. Nah, kata Allah ya dalam surat Al-Anfal ya ayat berapa itu? Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Jadi ciri orang yang imannya sejati itu ciri yang ketiganya tawakal. Tawakal pada Allah. Tapi tentu yang sering kita kaji, kita pahami, tawakal itu by proses. Maksudnya apa? Tidak langsung tawakal. Seperti yang sering saya contohkan ketika ngajinya telat datang, kemudian Rasul nanya naik apa? Naik onta. Kemana ontanya? Ada di luar ya Rasulullah. Sudah kau ikat ontanya? Belum ya Rasul. Kenapa? Tawakal sama Allah. Kata Nabi, berdiri kamu. Ya, ikat ontanya, baru kamu tawakal. Itu pesan yang mendalam Pak. Artinya apa? Ada proses yang harus dilakukan sebelum kita tawakal. Prosesnya apa? Ikhtiar. Semua ikhtiar apapun kita akhiri dengan fa idza azamta fatawakkal ala Allah. Ya, kalau orang sudah tidak punya energi lagi, tidak punya kekuatan lagi, tidak punya daya apa-apa, maka kekuatan tertinggi adalah ketika dia memasrahkan persoalannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tawakal. Itu surat Al-Anfal. Nah, kata Imam An-Nawawi, man tawakkala 'ala Allahi kaffahu. Barang siapa yang menyerahkan diri kepada Allah, maka Allah cukupkan segala keinginan-keinginan. Pasrah. Itu dalam surat Al-Baqarah ayat berapa ya? Bala man aslama wajhahu lillahi fahuwa muhsinun walahu ajruhu inda rabbih wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Keren banget Pak itu ayat itu artinya. Man apa itu? Bala ya man aslama barang siapa yang memasrahkan diri kepada Allah bahwa muhsinun dan dia selalu berbuat baik, apa kata Allah? Maka tidak akan ada ketakutan dan tidak ada kesedihan, dan aku akan mengambil alih seluruh kesulitan yang dihadapi orang yang pasrah. Ini nasihat spiritual dari Imam An-Nawawi yang tentu beliau juga mengutip hadis-hadis Nabi dan asal para sahabat ya. Kesimpulan yang keduanya apa? Kata beliau, barang siapa yang merawat tawakalnya kepada Allah, maka Allah akan mencukupi segala sesuatunya. Jadi setelah ikhtiar secara maksimal, seorang muslim menyerahkan hasilnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ke berapa? Yang ketiga ya. Ini pesan yang ketiga dalam kitab Nasha'il Ibad. Man tawaddu'a lillahi rafa'ahu Allah. Nah, ini juga luar biasa, Pak. Apa maknanya? Man tawaddu'a, barang siapa yang merendah lillahi kepada Allah, rafa'ahu Allah, Allah akan mengangkat derajat. Posisi yang paling Allah sukai adalah ketika kita dalam kondisi sujud. Jadi posisi ibadah yang paling Allah sukai adalah ketika kita menaruh mahkota kita berupa kaki sejajar berupa kepala sejajar dengan kaki kita, itulah Allah suka. Itu latihan untuk merendahkan serendah-rendahnya di hadapan Allah. Kata Allah, barang siapa yang tawadu, maka martabatnya naik. Tidak hanya kepada Allah sebenarnya, kepada sesama manusia rendah hati, ya. Itu juga membuat orang bermartabat. Saya sering mengutip teorinya Seven Paradox namanya. 7 paradoks. Apa itu 7 paradoks itu? Salah satunya adalah barang siapa yang merasa tinggi, maka semakin jatuh di hadapan Allah. Barang siapa yang merendah, ya, maka semakin meninggi di hadapan Allah. Kuncinya apa? Tawadu. Kalau bahasa Inggris ini sering mengenal namanya humble. Humble tahu Pak?
rendah hati, ya. Seperti siapa? Seperti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sudah dijamin masuk surga, manusia terbaik di muka bumi, tidak ada tandingannya, tapi merasa nggak tahu apa-apa. Itu kan ketika Nabi, ya, ya pada saat sholat subuh, ya, itu kalau Bapak baca surat Ali Imran ayat 190, Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab. Jadi itu ada asbabun nuzulnya, Pak. Asbabun nuzul itu cerita tentang sebab-sebab diturunkannya ayat Quran. Jadi kalau asbabun nuzul namanya sebab diturunkannya Al-Quran, kalau asbabul wurud itu sebab diriwayatkannya hadis. Nah, surat Ali Imran ayat 190 itu sebab nuzulnya Nabi biasanya selalu datang di masjid paling awal. Nabi itu kalau dari masjid dia muter menjemput sahabat Bilal. Kalau Bilal masih ada di rumah, Nabi mengetuk pintu Bilal dan kemudian bareng ke masjid. Sebaliknya, kalau Rasulullah agak telat, Bilal yang datang menjemput Rasulullah dan bareng ke masjid. Makanya kerinduan Bilal itu sampai luar biasa ketika Nabi wafat. Sampai nggak sanggup mengucapkan azan Muhammad Rasulullah karena begitu rindunya kepada Rasulullah ditinggalkan. Karena persahabatannya luar biasa. Bilal. Nah, yang ingin saya sampaikan kaitan dengan tawadu itu, jadi Nabi suatu ketika terlambat datang ke masjid, Pak. Padahal sahabat semua sudah kumpul gitu. Ya kira-kira mau komat lah. Ya. Bilal sebagai petugas azan dan petugas komat agak gelisah karena imamnya belum datang. Ya Rasulullah ya. Akhirnya inisiatif menjemput Rasulullah. Karena rumah Rasulullah juga kan dekat dari masjid. Dibuka, singkat cerita lah ya. Kalau kita dramatisasi, begitu Bilal masuk, Assalamualaikum. Nabi menjawab dengan suara yang agak suara serak basah seperti tengah menangis. Dan ternyata ketika Bilal masuk ke ruangan Rasulullah, Nabi sedang duduk tafakur di atas tempat sholat di rumah. Lalu Bilal bertanya, ya Rasulullah, tidak seperti biasanya engkau datang selalu tepat waktu hari ini. Para sahabat sudah menunggu di masjid. Ada apa ya Rasulullah engkau terlambat? Nah ini kalimatnya. Apa kata Nabi? Wahai Bilal, tadi malam saya kedatangan tamu. Tamunya Nabi itu siapa Pak kira-kira? Bapak pernah kedatangan Jibril belum? Israel Pak ya. Ya, Nabi terbiasa ngobrol dengan malaikat itu. Makanya saya sering katakan mengapa di Madinah itu ada bab Jibril karena selalu tempat keluarnya masuk Jibril untuk ngobrol dengan Nabi. Kata Nabi, tadi malam ada tamu. Siapa ya Rasulullah? Jibril. Ada apa dengan? Bukankah tamu seperti biasa ya Rasulullah? Karena kan Nabi Bilal juga tahu bahwa Jibril itu sudah terbiasa datang. Lalu ada apa hari ini membuat engkau terlambat dan saya lihat engkau kelihatan tengah menangis. Lalu Nabi mengatakan, aku ditegur sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak-bapak bisa bayangkan kalimat Nabi merendah sekali, ditegur sama Allah. Padahal dengan apa ditegurnya? Tadi malam Jibril membawakan ayat Al-Quran, satu ayat dalam surat Ali Imran ayat 190 yang isinya inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab. Bilal kan orang Arab, ngerti bahasa Arab, ya. Nggak usah diterjemahkan dulu bahasa Indonesia oleh Bilal, ya. Ya Rasulullah, tidak ada kata teguran dari Allah di situ. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, pergantian siang dan malam, ya, pergantian waktu, pergantian umur, pergantian hari, itu ayat menjadi tanda-tanda bagi orang yang cerdas. Lalu di mana teguranmu ya Rasulullah? Apa kata Nabi? Wahai Bilal, tahukah engkau? Itu teguran tidak langsung. Allah mengatakan penciptaan langit, pergantian hari, pergantian waktu, pergantian umur. Sampai sekarang saya usianya 57 tahun. Saya begitu takut kalau nanti saya mati, saya tidak punya bekal apa-apa.
Masuk akal nggak seorang nabi nggak punya bekal, Pak? Ya. Jadi nabi itu ternyata menangis dari mulai malam sampai menjelang subuh dan agak terlambat datangnya ke masjid karena merasa ditegur sama Allah secara tidak langsung. Dia sadar bahwa usianya sudah 57 tahun, tapi nggak punya bekal apa-apa untuk pulang. Itu maknanya apa? Dua poin, Pak. Yang paling pertama adalah itulah kerendahan hati seorang nabi. Walaupun sudah pasti masuk surga, sudah jelas penghuni surga utama, manusia pertama yang paling dicintai sama Allah, tapi tetap mengatakan aku belum punya bekal apa-apa untuk pulang bilang. Dan aku tafakur sampai aku agak terlambat hari ini. Jadi rupanya ini disebut dengan asbabun nuzul. Apa yang ingin saya sampaikan? Rendah hati, Pak. Seusia-usia Bapak, kecuali yang Pak Budiman ya, Pak Budi yang masih 17 kira ya. Seusia-usia kita ini, udah Pak, kita merendah aja Pak. Bukan merendahkan diri Pak, bukan. Tawadu. Tapi jangan juga merasa tawadu, itu bahaya Pak. Imam Athaillah dalam kitab Al-Hikam mengatakan apa? Orang yang merasa dirinya rendah hati, itulah kesombongan yang sesungguhnya. Paham nggak Pak? Kan rendah hati itu baik, akhlak terbaik, tawadu itu baik. Tapi kalau orang merasa dirinya rendah hati, itulah kesombongan yang sesungguhnya. Alhamdulillah saya sih rendah hati gitu. Wah itu udah ya hilang semua tuh akhlaknya. Ya. Nah kembali lagi pada wasiat ketiga dari Imam An-Nawawi, man tawadhu'a lillahi rafa'ahullahu, barang siapa yang rendah hati maka Allah akan mengangkat derajatnya. Nah, Pak, rendah hati. Umar ibn Khattab dalam satu asarnya mengatakan ilmu itu ada 3 level. Kalau orang belajar pada level pertama dan berhenti, dikhawatirkan akan menimbulkan ananiyah, kesombongan. Alhamdulillah saya sudah belajar di level pertama. Kalau dia masuk ke level kedua, lalu dia mengatakan, Masya Allah, saya sangat bodoh sekali. Tawaduk dia, rendah. Tapi itu belum sempurna. Ketika masuk kepada level ketiga, kata Umar bin Khattab, orang kalau sudah masuk belajar ke level ketiga, ilmu level ketiga, dia akan mengatakan dalam dirinya, Ya Allah, aku tidak tahu apa-apa. Jadi puncak kebijaksanaan seseorang itu bukan tahu segala-galanya, tapi merasa dirinya tidak tahu apa-apa. Itu Umar bin Khattab, ya. Umar bin Khattab itu, ya kita tahulah sahabat, 4 orang sahabat terbaik dari Rasulullah, yang kebaikannya itu kalau ditulis dengan air di laut, tintanya dan pohon-pohon jadi penanya nggak akan cukup. Dari mana dalilnya? Ada. Jadi ada ngobrol tadi, malaikat Jibril dengan Rasulullah. Rasulullah bertanya, obrolannya ya kayak kita ngobrol di warung kopi mungkin ya. Kalau Nabi kan nggak pernah ke warung kopi, ya. Ngobrol sama malaikat Jibril, wahai Jibril, saya ingin tahu bagaimana pendapatmu tentang sahabatku yang bernama Umar. Jibril yang jawab, Pak. Apa kata Jibril? Wahai Muhammad, seandainya air laut yang ada di bumi ini dijadikan tinta dan pohon-pohon yang ada di bumi ini menjadi pena untuk menuliskan kehebatan dan kebaikan sahabatmu yang bernama Umar, tidak cukup ya Rasulullah. Kata Jibril, Pak. Ya, saya yakin Jibril tidak akan pernah bikin hoax. Ya, kecuali orang-orang yang lagi ramai ini ya banyak hoax. Ya, Jibril itu ya pemantauannya kepada manusia itu sangat kuat. Dia tahu siapa Umar bin Khattab. Sambil lalu Nabi bertanya lagi, bagaimana dengan sahabatku yang lain, Abu Bakar As-Siddiq? Kata Nabi, apa kata Bilal? Kata Jibril, kebaikan Umar hanya sebagian kecil dari kebaikan Abu Bakar As-Siddiq. Subhanallah. Makanya ini saya sering mengulang-ulang, sahabat Nabi itu kelasnya kelas kaliber dunia, Pak. Coba bayangkan dalam rentang waktu 10 tahun Umar bin Khattab jadi presiden, itu negara itu makmurnya luar biasa, Pak. Penegakan hukum berjalan dengan baik, law enforcement, ekonomi meningkat,
Itu sistem penggajian jabatan tunjangan sosial bagi masyarakat muslim pada masa Umar bin Khattab luar biasa, Pak. Saya pernah melakukan riset tentang itu, Pak. Bagaimana misalnya sistem tunjangan jabatan yang diberikan oleh Umar kepada para pejabat negara dan pada masyarakat tunjangan sosial, itu nilainya fantastik, Pak. Ekonomi maju, kemudian ekspansi militer, dua imperium Romawi dan Persia yang menguasai dunia pada saat itu, ya, itu kalah oleh pasukan tempurnya Umar bin Khattab. Dari sisi politik berkembang, dari sisi ekonomi luar biasa, dari sisi penegakan hukum hebat, ekspansi militer juga berkembang. Itulah 10 tahun Umar memimpin negara. Kenapa? Ya itu kata Jibril, seandainya kebaikan-kebaikan Umar itu ditulis dengan air laut, tidak cukup. Bagaimana dengan Abu Bakar? Jadi sahabat-sahabat Nabi itu kelasnya kelas dunia. Maka pernah saya sampaikan ada satu buku ya, mungkin bapak-bapak berminat bacanya, tapi dalam bahasa Inggris, ditulis oleh seorang penulis namanya Montgomery Watts, Pak Imam. Judul bukunya itu Islamic Political Touch, pemikiran politik Islam. Apa di antaranya? Seandainya tidak ada sahabat-sahabat Nabi yang kalibernya kelas dunia seperti Umar, tidak akan pernah ada peradaban yang ada di Eropa itu. Hebatnya gitu, Pak. Makanya sahabat Nabi itu keren. Dan pada saat Nabi wafat, Pak, itu ada sekitar 115.000 transmisi ya dan jaringan para sahabat yang mewarisi ilmu-ilmu dari Nabi. Dan mereka lah yang kemudian menyumbangkan peradaban maju di seluruh dunia, Pak. Itu hebatnya para sahabat. Nah, kembali kepada sini, jadi Nabi walaupun sudah dijamin masuk surga tetap tawadu. Umar bin Khattab bilang tadi, orang hebat itu kalau sudah dalam hatinya, ternyata saya tidak tahu apa-apa. Kalau zaman sekarang kan orang baru ilmu itu aja udah, jangan Pak. Justru ilmu tinggi itu merendah. Ya. Nah, berikutnya yang ke berapa nih? 4. Yang keempat, as-shadaqatu tudfi'ul khati'ata. Sedekah itu dapat menghapuskan kesalahan. Dalam riwayat yang lain, sedekah itu bisa mengobati bala. Bala itu apa, Pak? Bencana, sakit, ya bala. Ya. Nah, dalam teks ini yang ditulis oleh Imam An-Nawawi, sedekah itu dapat menghapus kesalahan. Maksudnya apa? Sedekah bukan hanya membantu sesama, tapi juga menjadi sebab diampuninya dosa-dosa kita. Tapi dosa yang terkait dengan Allah. Kalau dosa dengan sesama manusia, Allah nggak mau nanggung, Pak. Hati-hati, Pak. Jangan dikira bahwa Allah kan maha pengampun. Ya kita punya salah sama orang yang minta ampunnya sama Allah. Allah nggak terima, Pak. Yang diampuni oleh Allah itu dosa kepada Allah. Ya. Tapi kalau dosa sama manusia harus dikelirkan, Pak. Sampai kan sering saya ucapkan, bacakan hadis, Pak ya. Nabi mau menyolatkan jenazah di Madinah, udah kumpul, ternyata apa itu? Ditanya oleh Rasulullah, ini jenazah masih punya utang nggak? Kata ahli waris, masih punya ya Rasulullah. Berapa? 2 dinar. Rasulullah nggak mau nyolatkan, keluar dari rumah, dari masjid. Akhirnya kan ahli waris ngejar, ya Rasulullah, saya yang akan membayar utang-utang jenazah itu. Baru Nabi balik lagi. Jadi maknanya apa? Maknanya walaupun Nabi seorang Rasul yang doanya diijabah oleh Allah, tapi nggak bisa mendoakan orang yang punya masalah dengan sesama. Jadi harus diselesaikan dulu dengan sesamanya. Nah ini untuk konteks sedekah, ya, as-shadaqatu tudfi'ul khati'ah, maknanya sedekah yang kita lakukan akan berpotensi menghapuskan dosa-dosa yang dosa kepada Allah, ya, karena Allah itu maha pengampun. Tapi kalau sesama manusia harus minta maaf kepada Allah. Ini kekuatan sedekah, ya, kekuatan sedekah. Kalau kita baca 82 kali Al-Quran mengulang-ulang perintah kita untuk sholat dibarengi dengan perintah berbuat baik pada sesama, sedekah, zakat. Aqimus sholat wa atuz zakat alladzina yuqimunas sholat wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ya, itu beberapa kali Allah mengulang-ulang kalau ada sholat. Maksudnya apa? Jadi hubungan baik dengan Allahnya dibangun, hubungan dengan sesamanya harus dibangun, baru sempurna. Tapi kalau cuma salah satunya saja, tidak imbang. Nah, dalam riwayat ini Imam An-Nawawi memperkuat bahwa sedekah mampu menghapuskan dosa-dosa kita.
Kemudian yang kelima, al-ulama warasatul anbiya. Nah, ini sangat populer, ini hadis Nabi. Walaupun kemudian diperdebatkan ya secara rawi, tapi ini populer. Apa? Ulama itu adalah pewaris para nabi. Ya, ya pewaris. Tapi memang dalam kajian keilmuan itu ulama itu ada dua, Pak. Ada ulama yang baik, ada ulama yang buruk ya, ulama su ya. Ulama su itu ulama yang buruk ya, yang menjadikan agama sebagai alat untuk kepentingan komoditi misalnya. Nah, itu ulama su ya. Hari ini ada nggak Pak ulama su itu? Nggak ada ya. Insya Allah di masjid ini nggak ada. Ya, ya ulama yang baik itu pewaris para nabi yang teduh, ya punya semangat, yang memotivasi, ya. Nah, itu ulama-ulama yang pewaris para nabi, yang ilmunya unlimited. Biasanya kan orang-orang yang alim beneran itu ilmunya unlimited. Dia selalu punya solusi untuk memberikan jawaban terhadap persoalan-persoalan keumatan, ya. Dan dia tanpa orientasi benefit materi, ya. Tapi kalau ulama su kan seringkali orientasinya sudah berubah. Nah, ini kalimat al-ulama warasatul anbiya. Kemudian yang ke-6. Ini sumbernya dari hadis Nabi, Imam An-Nawawi mengutip juga, khairun nas anfa'uhum linnas. Saya kira populer ya, Pak ya. Manusia terbaik itu bukan yang sholatnya banyak, Pak. Kata Nabi. Manusia terbaik itu bukan yang baca Qur'annya banyak, bukan. Manusia terbaik, sholat pasti harus. Baca Quran iya, itu penting. Tapi ternyata kata Nabi, manusia terbaik adalah manusia yang mampu memberikan manfaat pada sesama manusia. Hidup kita itu memberi ruang untuk menebarkan manfaat pada banyak orang. Nah, ini penting, Pak. Saya yakin Bapak-bapak juga punya spek sendiri ya di rumah atau di kantor atau di tempat. Artinya apa? Hidup kita harus, pikiran kita, uang kita, energi kita harus memberi manfaat pada banyak orang. Walaupun mungkin sifatnya sederhana. Pak Johan selalu nge-WA saya untuk mengingatkan pengajian. Berarti beliau sedang belajar hidupnya memberikan manfaat pada banyak orang. Kan simple, sederhana. Kalau dilakukan dengan hati yang tulus, itu rewardnya keren banget. Jadi jangan orang hidup itu ngurusin sendiri-sendiri aja seharian. Jangan, Pak. Itu kata Nabi, salasun muhlikatun. Ada 3 yang bisa menghancurkan hidup manusia. Yang pertama apa, Pak? Syukhun syadidun. Syukhun syadidun itu bahasa Arab, bahasa kitanya sih apa? Individualistis. Orang yang hidupnya cuma memikirkan diri sendiri aja, itu orang yang tumbang, Pak. Kata Nabi, muhlikat. Ya, maka kita harus punya ruang dalam pikiran kita, dalam ilmu kita, materi kita untuk bisa membantu orang lain, untuk memikirkan orang lain. Saya kadang-kadang itu bersyukur nih teman-teman yang mengkoordinir pengajian, mengkoordinir kegiatan dan sebagainya, karena kan secara ekonomi nggak dapat apa-apa, tapi dia punya ruang untuk bisa memikirkan orang lain gitu. Dan itu yang orang yang hebat itu di situ. Bukan berarti sholat tidak hebat, sholat pastilah. Tapi Nabi mengatakan khairun nas anfa'uhum linnas, memberikan manfaat pada manusia. Ya, mari kita menjadi orang yang menebarkan kedamaian dan manfaat pada banyak orang sesuai dengan bidang kita masing-masing. Ya, yang bidangnya bisnis ya bisnisnya menebarkan kebaikan pada orang. Yang bidangnya ya macam-macam lah sesuai keahlian kita. Nah ini, bahkan ada satu hadis, Pak, ahabbul a'mal ilallah, apa itu? Idkhalus surur ala qalbil mu'min, subhanallah. Maknanya apa, Pak? Amal yang paling dicintai sama Allah itu bukan sholat, ternyata. Amal yang paling dicintai sama Allah adalah menghadirkan kebahagiaan pada orang lain. Jadi kita hadir pada orang lain, lalu orang lain bahagia dengan kehadiran kita, maka itulah amal yang paling dicintai sama Allah. Ada nggak orang yang kehadirannya dirindukan banyak orang? Ada. Rasulullah SAW. Bahkan bukan cuma manusia yang merindukan kehadiran Rasul. Tapi ada nggak orang yang kehadirannya membuat sesek orang lain? Ya, negeri ini kan banyak juga, Pak, ya. Tidak usah saya sebut.
Ya, kehadirannya bikin runyam aja gitu ya. Nah, jangan Pak, itu orang yang paling menderita itu nanti. Jadi orang yang paling bagus itu adalah orang yang menghadirkan kedamaian pada banyak orang. Disitulah orang-orang yang akan mendapatkan cinta dari Allah Subhanahu wa taala dalam hadis yang tadi saya bacakan. Ahabbul a'mal ilallah idkhulus surur ala qalbil mu'min. Bahkan saya sering lupa pas hafal. Saya sampaikan bahwa man asbaha wa huwa yanwi nusratal mazlum itu ya. Kalau bahasa kitanya barang siapa pagi-pagi sudah punya niat ingin membantu orang lain gitu ya. Ingin memberi bantuan pada orang lain dalam bentuk apapun, maka apa? Maka dia mendapatkan pahala seperti haji mabrur, Pak. Wah enak, nggak usah haji lagi kalau gitu. Bukan, ya haji tetap wajib. Cuma nilainya ketika kita pagi-pagi niat ingin membantu orang lain, niat membantu orang lain itu nilai pahalanya haji mabrur. Subhanallah. Banyak bapak-bapak yang saya kira nilainya sudah bermabrur-mabrur. Ya, Pak Yong nih udah haji mabrurnya udah 1000 kali kayaknya. Iya, iya lagi susah orang lagi cari genteng gitu kan. Tiba-tiba malaikat mengutus seseorang untuk membelikan genteng. Itu kan lalu orang yang kesusahan beli gentengnya itu bukan genteng untuk saya Pak ya. Bahagia banget. Lalu mengucapkan doa itu mabrur banget ya. Nah, jadi jadilah orang yang banyak memberikan manfaat pada orang lain. Sudah Isa ya Pak? Ada suara azan. Udah Pak Imam ya? Satu lagi deh ya. Satu lagi ya. Masih ada 3 lagi sih, cuman ini kan satu lagi. Al-qanaatu kunzun la yafna. Subhanallah Pak. Ini apa maknanya? Qanaah. Qanaah itu merasa cukup. Bukan nama orang penjual pecel lele Pak ya. Qanaah itu adalah merasa cukup. Apa? Adalah harta yang tidak akan pernah habis. Cukup dengan apa yang diberikan Allah, itulah kekayaan yang tidak akan pernah habis. Ya, menerima apa adanya yang diterima. Tapi kalau orang tidak merasa cukup, itulah kekayaan yang akan segera habis. Itu kan logikanya begitu. Maka mari Bapak-bapak kita belajar melatih, mendidik hati kita menjadi orang yang qanaah. Ya, misalnya Pak Imam penghasilan asetnya per bulan, omsetnya per bulan cuma dapat 10 miliar. Ya alhamdulillah. Qanaah. Enggak, saya sih cuma 5 miliar. Ya qanaah. Pak Budi bisnisnya misalnya sebulan cuma dapat 20 juta. Ya alhamdulillah itu qanaah. Jadi qanaah itu menerima apa adanya. Nah, kalau orang sudah qanaah, orang paling kaya. Orang menerima apa adanya. Baik, itu saja baru 7 Pak, ada 3 lagi ya. Sebenarnya banyak, tapi saya ringkas 10-10 nanti kita lanjutkan pada pertemuannya. Itulah kesimpulan ngaji kita pada hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi